Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar fikih kelas 6 pelajaran ketiga dan keempat tentang hewan yang halal dan hewan yang haram bersama Umi Widya. Nah, apa itu hewan halal? Sudah ada yang tahu? Ya, hewan halal adalah semua jenis hewan yang menurut syariat Islam boleh dimakan atau dikonsumsi. Adapun hewan yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Salah satunya adalah hewan ternak. Hewan ternak itu seperti kambing, kerbau, sapi, dan unta. Selanjutnya, yang kedua, hewan yang baik dan lezat seperti ayam, angsa, bebek, itik, burung. Dan yang ketiga, hewan yang disembelih dengan nama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu atau memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, yang keempat adalah bangkai ikan, belalang, hati, dan limfa. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, dari Ibnu Umar berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, dihalalkan bagi kita makan 2 macam bangkai dan 2 macam darah. 2 bangkai itu yaitu ikan dan belalang. Dan 2 darah itu yaitu hati dan limfa. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Selanjutnya, yang kelima, semua hewan yang hidup di air, baik air laut atau air tawar, kecuali yang beracun ya nak ya, itu halal dimakan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagaimana makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya-lah kamu akan dikumpulkan. Selanjutnya, ketentuan penyembelihan hewan. Adapun syarat dalam kita menyembelih hewan, yang pertama, harus ada penyembelih dan penyembelihnya harus beragama Islam. Kedua, hewan yang disembelih adalah hewan yang masih hidup ya, jangan yang sudah mati. Dan yang selanjutnya itu harus halal hewannya, baik dari zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi hewan itu nggak boleh yang dari hasil pencurian. Selanjutnya yang ketiga, alat penyembelihnya harus yang tajam, pisaunya itu harus tajam. Kenapa? Karena agar mempercepat proses kematian hewan tersebut, ya. Dan yang keempat, tujuan penyembelihannya itu semata-mata hanya untuk mendapat ridho dari Allah. Adapun tata cara penyembelihan hewan, yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Kedua, tidak mengasah pisau di depan hewan yang disembelih. Dan yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Keempat, membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri. Kelima, membaca basmalah ya. Jangan lupa, karena sesuatu itu harus dimulai dengan basmalah. Karena kalau misalnya tidak membaca basmalah, maka hewan tersebut menjadi haram dimakan. Keenam, menyembelihnya dengan cepat. Jangan memperlambat ya, karena itu akan menyiksa si hewan tersebut. Yang ketujuh, memastikan pada bagian 2 urat leher seperti kerongkongan dan tenggorokan itu terpotong dengan pasti, maksudnya putus. Kedelapan, dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar sudah mati. Adapun hikmah memakan hewan halal. Yang pertama, agar manusia taat kepada ketentuan Allah. Kedua, agar manusia cinta kepada hal-hal yang baik. Ketiga, menerima dan mentaati anugerah dari Allah. Keempat, meningkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah. Kelima, sehat jasmani dan rohani. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, maka itu akan membuat badan kita sehat ya, baik fisik maupun
ruh kita, rohani kita. Dan yang keenam, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlindung dari berbagai penyakit, ya, penyakit yang mematikan atau merusak badan. Ketujuh, terhindar dari dosa dan hal-hal yang negatif, ya. Selanjutnya, apa sih itu hewan haram? Nah, hewan haram adalah hewan yang semua jenis hewannya yang menurut syariat Islam itu tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Adapun hewan tersebut dibagi menjadi 10 bagian. Adapun jenis hewan yang haram dikonsumsi dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yaitu pertama, bangkai. Yang bangkai ini ada beberapa macamnya. Yang pertama, al-munkhaniqah, yaitu mati karena dicekik. Yang kedua, al-mauquzah, mati karena dipukul. Ketiga, al-mutaraddiyah, mati karena jatuh. Keempat, an-natihah, yaitu mati karena ditanduk. Kelima, ma'akalas sabu'u, yaitu mati karena hewan buas. Nah, kelima, bangkai ini itu tidak boleh dimakan dan itu sangat haram, ya. Selanjutnya, kedua, daging babi. Babi adalah binatang yang kotor dan najis karena babi suka makan kotorannya sendiri. Selain itu, babi juga berbahaya bagi kesehatan, ya nak, ya. Babi dapat menyebabkan timbulnya infeksi cacing pita dan itu sangat berbahaya buat kita yang memakannya. Ketiga, hewan yang disembelih karena itu bukan atas nama Allah, ya. Jadi kalau misalnya menyembelih bukan karena Allah, maka itu haram dimakan, ya nak, ya, kalau kita nggak baca bismillah. Dan yang keempat, hewan yang disembelih untuk berhala atau sesajen itu haram dimakan. Kita nggak boleh menyentuh atau memakannya, ya. Selanjutnya adalah hewan yang hidup di dua alam dalam waktu yang lama, seperti kura-kura, penyu, buaya, dan katak. Keenam, hewan yang bertaring kuat. Hewan yang bertaring itu nggak boleh dimakan, seperti monyet, anjing, serigala, dan singa. Ketujuh, hewan yang berkuku tajam seperti burung elang, kucing, terus burung hantu, dan beruang, ya. Selanjutnya yaitu yang kedelapan, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu seperti ular, kalajengking, anjing buas, serigala, burung elang, tikus, dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu binatang yang membahayakan. Kesembilan, hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung pelatuk, dan burung suradi. Kesepuluh, hewan yang kotor dan menjijikan seperti ulat, kecoa, kutu, lalat, dan yang lainnya. Nah, adapun hikmah dilarangnya memakan hewan haram, yang pertama agar kita itu taat atas perintah Allah, ya. Kedua, menghindari sikap rakus dan ceroboh. Ketiga, menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Jika kita makan makanan yang haram, maka badan kita akan menjadi sakit. Bukan sakit saja, ya. Nanti akan efeknya ke perilaku kita, ya. Perilaku kita menjadi tidak baik, ya. Jadi akhlak kita menjadi akhlak yang buruk. Nah, itu tadi, ya, hikmah memakan hewan yang haram. Kita sudah mempelajari hewan haram dan hewan halal dan hewan haram. Ya, mudah-mudahan kalian memahami apa yang tadi telah Umi sampaikan. Selanjutnya, Umi ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.